sampai nggak ketahan, saya nangis terus. Ya alhamdulillah selama sholat subuh mungkin saya kelupaan ya, badan enak. Ya selama mengikuti sholat subuh mungkin tanpa disadari saya lepas semua obatnya, kenikmatan tubuh, ibadah. Pak Bambang, terima kasih banyak atas testimoninya. Pak Abu, silakan Pak Abu untuk mengulasnya. Kesimpulannya dari semua yang testimoni, mengapa harus terdesak? Orang baru langsung loncat. Ketika orang didesak, orang terpaksa kadang-kadang dianggapnya seperti itu, maka terfokus. Mengapa dalam Islam dilarang syirik, bercabang hatinya? Selama ini kita bisa bercabang, oh kalau ke sana dulu deh, ke sana dulu. Jadi secara kejiwaan dia tidak pernah berobat sebenarnya. Kenapa? Pikirannya bercabang, ke sana kali ya, ke sana. Semakin ada orang mengasih tahu lagi, oh ke sana kali ya, ke sana lagi. Oh di sana ada alternatif yang hebat. Secara kejiwaan dia tidak bisa berobat. Kenapa? Dia pecah pikirannya. Itu nggak dapat kekuatan niatnya ya. Kekuatan niat itu kenapa dalam Islam dilarang musyrik? Musyrik itu adalah percabangan pikiran yang tadinya harus satu hanya ke Allah, terfokus pada Allah saja. Ketika orang terfokus bertauhid, ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan ini yang sebenarnya menyebabkan seluruh organ tubuh kita. Kemudian setelah itu kita berserah diri pada Allah, maka tubuh kita akan merespon. Neurotransmitter akan merespon apa yang kita sentuh. Ceritakan lebih lanjut, Pak. Contoh begini. Pertama adalah otak manusia adalah pusat seluruh gerak organ tubuh kita. Setuju. Memproduksi sesuatu. Ketika kita kecewa, otak kita juga akan kecewa. Dan bergoncanglah seluruh tubuh kita. Ketika hati kita terfokus, ketika saya menyentuh tangan saya, maka neurotransmitter mengirimkan sinyalnya sampai ke otak saya. Ketika saya elus, pernah nggak Mbak Sanas melihat seorang anak bayi atau anak kecil balita, ketika kita elus kepalanya, dia menjadi tenang. Dia menjadi sangat tentram dan tenang. Kenapa? Ketika sentuhan itu menyentuh pada pusat sarafnya, dia akan tenang. Nah, itulah rasa neurotransmitter mengirimkan sinyal. Maka dia merespon ketika engkau sentuh tangannya atau sentuh kepalanya, anak itu menjadi sangat nyaman. Nah sekarang, ketika saya menghadap Tuhan, ya kan? Ketika gerakan-gerakan dalam gerakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita bisa rasakan tak? Ketika kenapa dalam sholat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan harus dasar oleh niat. Bagaimana dengan flowchart yang Pak Abu mau kasih tunjuk ke pemirsa? Ini adalah suatu logika ilmu tentang bagaimana niat yang diinformasikan terus ke otak kita. Kata-kata positif atau gerakan-gerakan yang positif yang ketika kita tampilkan terus-menerus akan direspon oleh otak, maka dia akan masuk ke bawah sadar kita menjadi sebuah memori. Long term memory. Ini bisa diperhatikan proses datangnya emosi atau perasaan atau rasa takut dan gelisah dan seterusnya. Sebenarnya ketika indera mata kita atau ilmu pengetahuan informasi negatif yang masuk diulang-ulang, itu akan menjadi repetition power, menjadi sebuah memori. Memori itu ada dua, short term memory and long term memory. Begitu masuk ke long term memory, pasti dia masuk bawah kesadaran, menjadi sadar manusia. Dalam masuk bawah sadar, akan menjadi otomatis syaraf-syaraf kita akan menyebabkan seluruh apa yang dipikirkan akan memerintahkan seluruh syaraf kita. Neuro-linguistic programming. Kita akan diprogram oleh apa yang kita pikir. Maka menjadi perasaan. Cobalah Anda pikirkan satu yang negatif. Diulang-ulang masuk bawah sadar Anda. Syaraf kita akan merintahkan untuk sakit.